Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i, diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum fis sama', yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah, la yutakhabbatanna absarahum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Imam Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang melihat ke atas atau melihat ke langit di dalam salat itu supaya berhenti. Andai kata tidak, kata Rasulullah, mata mereka akan dicukil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa kembali untuk hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih membicarakan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Pertama dulu yang sudah kita jelaskan ialah di antara hal yang dimakruhkan di dalam sholat itu adalah menghembus debu atau mendatangkan kerikil atau tanah. Ini barangkali mungkin waktu dia akan sujud, dia lihat tempat sujudnya tidak datar atau tempat sujudnya banyak debu. Ini adalah makruh. Maka Nabi mengingatkan, kalau memang terpaksa betul, kerjakanlah hanya satu kali. Yang kedua ialah bertolak pinggang. Artinya apa? Meletakkan tangan itu tidak di dada lagi, tapi adalah di pinggang. Ini juga dimakruhkan di dalam sholat. Sekarang yang ketiga ialah Nabi juga melarang kita untuk melihat ke atas, melihat ke langit waktu sedang mengerjakan ibadah sholat. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Tapi memang kalau kita lihat, bagi kita di Indonesia dan juga adalah negara-negara ASEAN lainnya, itu kita paling beradab, paling tertib, paling menjaga hal-hal yang seperti itu di dalam salat.
Tapi ada orang seperti ada, inilah maka keluar hadis ini. Ada orang yang sedang salat tapi matanya ke atas juga. Entah apa sudah sifatnya begitu atau memang begitu yang dikerjakannya setiap salat, wallahu a'lam. Jadi artinya apa? Perbuatan ini kalau menurut ulama fikih memang tidak membatalkan salat, tetapi adalah makruh hukumnya bagi orang yang berbuat seperti itu. Kalau makruh artinya dekat kepada haram. Jadi artinya apa? Kalau tidak terpaksa jangan dilakukan. Jadi melihat ke atas yang kita sedang salat itu adalah hukumnya makruh. Nah, jadi tidak sampai merusak salat kita. Tetapi ingat bahwa itu kalau memang kita melakukannya adalah dalam keadaan terdesak. Kita harus berbuat seperti itu, maka tentu itu adalah hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah disengaja, lain lagi masalahnya. Jadi yang hukumnya makruh itu adalah kalau dalam keadaan terdesak. Tidak boleh perbuatan dilakukan kalau dengan sengaja. Tidak ada keperluan. Maka ini tentu akan merusak, mungkin juga membatalkan ibadah salat kita. Ini adalah yang ketiga. Adalah melihat ke atas waktu kita sedang mengerjakan ibadah salat. Kemudian yang keempat ialah melihat sesuatu yang akan mengganggu konsentrasi kita dalam salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis itu diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali mengerjakan salat, beliau memakai baju yang dari bulu binatang. Tetapi di baju itu ada gambar-gambarnya, ada tulisan-tulisannya. Apa kata Nabi? Ini adalah mengganggu saya di dalam salat. Baju ini diberikan oleh sahabat. Oleh sahabat itu kata Nabi, kembalikan baju ini kepada sahabat yang memberikannya dan minta yang tidak ada gambarnya. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, jadi artinya apa? Kita di dalam salat disuruh, diperintahkan menghilangkan semua yang akan mengganggu kita di dalam salat itu. Karena kita diperintahkan khusyuk dalam salat. Maka oleh sebab itulah kita di dalam salat disuruh melihat hanya ke tempat sujud kita. Supaya jangan ada yang mengganggu pemikiran kita. Jadi oleh sebab itu apa di antara yang mengganggu itu juga adalah kalau ada baju atau tulisan atau gambar yang ada di hadapan kita yang kita lihat waktu kita sedang salat. Ini juga bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam salat. Dalam hadis lain juga Rasulullah di dalam hadis diceritakan bahwa Aisyah istrinya Rasulullah ada membuat tabir yang tipis di depan jendela beliau. Tetapi di sana ada tulisannya, ada gambarnya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, itu adalah mengganggu saya di dalam salat. Nah, inilah bahwa kalau ada hal-hal yang mengganggu kita di dalam salat, sebelum salat kita singkirkan dulu. Apa di antaranya? Kalau TV itu masih hidup, apalagi kalau kita sedang salat bisa melihat gambar TV,
itu sangat mengganggu konsentrasi kita dalam salat. Atau juga mungkin bunyi radio yang bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam salat. Jadi oleh sebab itulah maka sebelum salat usahakan jangan ada nanti di dalam salat hal-hal yang mengganggu. Kalau kita melihat sesuatu itu rusak kekhusyukan kita, rusak konsentrasi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh sebab itu marilah kita tingkatkan terus kualitas daripada ibadah salat kita. Maka oleh sebab itu hal-hal yang dimakruhkan ini jangan sekali-sekali kita kerjakan kecuali kalau dalam keadaan yang mungkin terpaksa demi kesempurnaan dari ibadah salat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.